Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami sehingga kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Demikian firman Tuhan Yeremia 18 ayat yang keempat. Tema kita Tuhan membentuk menurut kehendaknya. Tuhan membentuk menurut kehendaknya. Saudara-saudara, ada kalimat yang menyatakan bahwa hidup ini adalah sebuah proses, yaitu proses pembentukan dari Tuhan. Selama kita masih di dunia, kita diperhadapkan dengan berbagai situasi ataupun peristiwa. Kita bisa mengalami kegagalan, bahkan juga bisa mengalami kejatuhan dalam dosa. Namun ketika kita sadar dan kembali kepada Tuhan, Dia akan merestorasi kita kembali dengan tangannya sendiri. Sebagai orang percaya, kita hidup di tangan Tuhan yang berkuasa. Dia berkuasa untuk memperbaiki hidup kita agar berguna bagi kerajaannya. Mengapa Tuhan perlu membentuk kehidupan kita? Ada dua alasan mengapa Tuhan ingin membentuk hidup kita. Pertama, Tuhan membentuk untuk memunculkan yang terbaik dari hidup kita. Maka kita perhatikan bacaan kita, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara, Yeremia mendapatkan pelajaran berharga dari tukang periuk. Di tengah kondisi bangsa Israel yang mengalami banyak goncangan, Yeremia memahami alasan dibalik semuanya. Tuhan membentuk umatnya melalui pelbagai peristiwa untuk memunculkan yang terbaik dari umatnya. Apa yang terbaik dari umatnya adalah apa yang terbaik menurut pandangan Tuhan. Tuhanlah yang menentukan standar apa yang terbaik dari umatnya. Dia mau agar umatnya hidup dalam kebenaran, hidup di dalam penyembahan kepada Allah yang hidup. Supaya umatnya sungguh-sungguh beribadah, memuliakan Tuhan melalui seluruh aspek kehidupan mereka. Hidup dalam penyerahan diri secara total, mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Nah, itulah yang terbaik yang Tuhan mau. Dan yang kedua, Tuhan membentuk untuk mengajar kita mempunyai hati yang peka terhadap kehendaknya. Yeremia 18 ayat 8-10 menegaskan betapa pentingnya pertobatan dan hidup seturut kehendak Tuhan. Hidup seturut kehendaknya menjauhkan kita dari segala kehancuran. Tetapi bagaimana kita dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Tidak ada cara lain. Tuhan menginginkan kita mempunyai hati yang peka terhadap kehendaknya. Peka terhadap kehendak Tuhan terlihat dalam dua hal, yaitu kesediaan untuk bertobat ketika melakukan kesalahan, mau mengakui dosa, meninggalkan dosa dengan penyesalan yang sungguh-sungguh. Lalu kesediaan hati untuk mengikuti rencana Tuhan. Kepekaan ini bertumbuh seiring dengan keakraban ataupun keintiman hubungan kita dengan Tuhan. Tidak ada jalan pintas dan cepat menuju kepada kepekaan secara rohani. Yang ada adalah sebuah proses, walaupun perlahan, tapi ada kepastian. Kesimpulannya, saudara-saudara, proses pembentukan Tuhan kadangkala tidaklah nyaman, tetapi inilah jalan yang Tuhan ingin kita tempuh. Inilah hidup di tangan Tuhan, yaitu belajar menjadi yang terbaik di matanya dan peka terhadap kehendaknya. Ketika seorang tukang pahat yang membuat patung diinterview, diwawancara, bagaimana Anda membuat patung yang begitu indah dari batu ini? Jawabnya singkat
tetapi penting kita perhatikan. Dia berkata, saya hanya membuang bagian yang tidak penting, bagian yang tidak diperlukan saya buang. Dan hasilnya ini dia, menjadi sesuatu yang indah. Mari kita membuang hal yang tidak penting dari kehidupan kita. Kebiasaan buruk dan dosa yang merusak, agar kehidupan kita bisa mengalami pengudusan, bisa mengalami pembaruan, dan makin sempurna serta berkenan kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kami harus siap menghadapi proses pembentukan dari Tuhan, supaya kehidupan kami makin sempurna dan makin berguna bagi kerajaan-Mu. Pimpin dan sertai kami menjalani hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Shalom.